Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Yang kami hormati Ibu Kartika Fajriani MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran serta teman-teman semua yang berbahagia dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi kami tentang hakikat perencanaan pembelajaran, yang setelah ini akan disampaikan oleh rekan saya, Rusnaida. Apa itu perencanaan pembelajaran? Perencanaan pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu perencanaan dan pembelajaran. Hamzah B. Una mengungkapkan bahwa perencanaan adalah suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan langkah-langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang bukan hanya sekedar menyampaikan materi pembelajaran, melainkan juga sebagai proses mengatur lingkungan sehingga siswa dapat belajar, karena siswa tersebutlah yang nantinya akan menjadi pusat dari kegiatan. Sementara itu, di dalam peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, pasal 20 dijelaskan bahwa perencanaan pembelajaran adalah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap muatan pembelajaran. Namun, secara lebih eksplisit selanjutnya diungkapkan dalam Permendikbud Republik Indonesia nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pada lampirannya di bab 3, yaitu perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pendidikan atau RPP yang mengacu pada standar isi. Jadi, dapat disimpulkan, perencanaan pembelajaran adalah suatu cara disertai langkah-langkah antisipatif sebagai upaya penjabaran kurikulum yang telah diberlakukan di sekolah dalam kegiatan pembelajaran melalui proses berpikir secara rasional tentang sasaran dan juga tujuan pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan segala potensi dan juga sumber daya yang ada guna menghasilkan dokumen tertulis, silabus, dan juga RPP yang dapat dijadikan sebagai acuan serta pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Karakteristik perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir, disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang dicapai dan berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun tujuan dari perencanaan pembelajaran untuk mengarahkan dan membimbing kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Tujuannya bukan hanya penguasaan prinsip fundamental, tetapi mengembangkan sikap yang positif terhadap program pembelajaran. Meneliti dan menentukan pemecahan masalah pembelajaran, menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode dan penggunaan alat serta perlengkapan pembelajaran, menyampaikan kurikulum atas dasar bahasa, dan mengelola alokasi waktu yang tersedia membelajarkan siswa sesuai dengan apa yang telah diprogramkan. Fungsi perencanaan pembelajaran. Yang pertama, memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu. 2. Membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pembelajarannya terhadap perencanaan tujuan pendidikan. Yang ketiga, menambahkan keyakinan atas nilai-nilai pembelajaran yang diberikan dalam prosedur yang digunakan. Keempat, membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan, minat, dan mendorong motivasi belajar siswa. Kelima, mengurangi kegiatan yang bersifat trial and error dalam mengajar.
Yang keenam, membantu guru memelihara gairah mengajar dan selalu memberikan bahan-bahan ajar yang up to date. Manfaat perencanaan pembelajaran, yaitu akan terhindar dari keberhasilan yang bersifat untung-untungan, yakni melalui adanya proses perencanaan yang matang sebagai alat untuk memecahkan masalah, untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat, serta akan membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Selanjutnya yaitu kriteria penyusunan perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada signifikan, hendaknya bermakna agar proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Yang kedua yaitu relevan, bahwa perencanaan yang disusun memiliki kesesuaian baik internal maupun eksternal. 3. Kepastian, tidak lagi memuat pilihan-pilihan, akan tetapi berisi langkah-langkah pasti yang dapat dilakukan secara sistematis sesuai dengan apa yang diimplementasikan. Yang keempat yaitu adaptabilitas, yaitu perencanaan pembelajaran hendaknya bersifat lentur atau tidak kaku. Yang kelima, kesederhanaan, bahwa perencanaan pembelajaran harus mudah diterjemahkan dan mudah diimplementasikan atau tidak rumit. Keenam yaitu prediktif, perencanaan dapat menggambarkan apa yang akan terjadi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran. Ada 7, yang pertama merumuskan tujuan khusus dominan, kognitif, sikap, dan apresiasi keterampilan serta penampilan. 2. Memilih pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa. 3. Menentukan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, orang-orang yang terlibat dalam perencanaan. 5. Penyeleksian bahasa dan alat. Keenam, fasilitas fisik. Dan yang terakhir yaitu perencanaan evaluasi dan pengembangan. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu perencanaan pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran, tentang apa yang harus diajarkan kepada siswa, bagaimana cara mengajarkannya, seberapa baik siswa dapat menyerap semua bahan ajar yang sudah diberikan.